Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pajak online. Kan pajak, pada kesempatan ini saya berbagi bagaimana cara untuk mengajukan permohonan SKB atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan melalui portal Kortek ya. Jadi ini langsung dari akun wajib pajak. Yang pertama, kita masuk ke Kortek DJP Pajak ID, kemudian kita login dengan nick pemohon, kemudian kata sandi. Setelah itu kita klik login. Setelah memasukkan kode keamanan, kita klik login. Kemudian setelah itu kita pilih jenis layanan, kemudian layanan administrasi, kemudian buat permohonan layanan administrasi. Kemudian setelah itu kita ketik di sini ya, kita ketik SKB, kemudian kita pilih yang AS19 yaitu SKB PPH. Kemudian setelah itu kita pilih yang SKB atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Setelah itu kita simpan untuk membuat kasus. Kemudian setelah berhasil simpan, kita tunggu sampai data akun wajib pajak muncul ya. Kemudian kita klik alur kasus. Setelah kita klik alur kasus, kita tunggu sebentar sampai data informasi permohonan ini muncul secara detail ya. Kemudian setelah itu kita masukkan alasan permohonan ya, misalnya hibah, waris, atau pengalihan atas jual beli. Jadi nanti bisa diketik di sini kata kuncinya ya. Jadi misalnya pembagian atas warisan, kita klik waris, maka akan muncul alasan permohonannya. Tinggal kita klik. Setelah itu kita masukkan nick para ahli waris ya di sini. Jadi nanti sebenarnya ada dua tabel yang untuk tambah itu. Jadi nanti ada yang mempunyai nick sudah NPWP atau yang di bawahnya itu adalah yang belum teraktivasi nicknya. Kemudian untuk menambahkan kita klik tambah. Kemudian kita isikan datanya. Setelah kita isikan data, maka akan muncul daftar para ahli waris di sini ya. Jadi nanti misalnya ahli warisnya 6 ya, diinput semua 6. Misalnya ada 1 ya, diinput 1 saja. Misalnya hanya istri saja atau anak tunggal saja. Kemudian selanjutnya adalah kita lanjutkan dengan pengisian pemberi ahli waris ya. Kita isikan dulu untuk pemberi ahli waris. Di sini nanti kita ketik, kemudian kita masukkan nicknya kalau ada, kalau tidak ada ya kita isi 0, kemudian nama pewaris, kemudian alamat. Setelah itu kita masukkan NIB ya. Biasanya NIB ini tercantum di sertifikat tanah dan bangunan. Kemudian NOP biasanya tercantum di SPPT PBB-nya. Kemudian alamat lengkap objek pajak kita isikan, misalnya ada RT RW, kemudian kita isikan, kalau tidak ada kita isikan angka 0 3 kali, termasuk RW kita masukkan angka 0 3 kali. Kemudian provinsi kita isikan, kabupaten, kecamatan, kemudian desa. Kemudian kita tandai lokasi ya, lokasi Google Map-nya. Nanti kalau setelah muncul petanya kita klik geser sedikit, kita kemudian kita tandai sehingga muncul koordinatnya ini. Setelah itu kita isikan alamat, ini juga harus diisi, atau kalau nggak ada kita isi strip. Kemudian kita isikan luas bangunan dan luas tanah ya. Pertama kita luas tanah, kemudian luas bangunan kalau ada, kalau nggak ada kita isi 0. Kemudian nilai pengalihan bruto ya, ini biasanya nilai yang tercantum harga pasar di surat setoran pajak daerah ya. Biasanya di situ ada nilai harga pasar, kemudian nilai pengalihan atau PPh yang akan dibebaskan. Selanjutnya setelah mengisi data identitas objek pajak, kita mulai melakukan unggah dokumen ya. Pertama adalah kita unggah dokumen SPPT, kemudian surat pernyataan pembagian warisan. Kita nanti unggah dokumennya di sini. Kemudian nama suratnya ya kita tinggal copy ya. Surat pernyataan pembagian waris ini kita ketik atau kita copy di sini. Kemudian nomor surat kalau ada diisi, kalau tidak ada isi strip. Kemudian tanggal surat pembagian warisan.
Setelah itu kita upload. Nah, setelah berhasil upload seperti ini, kemudian nanti kita simpan. Kemudian pernyataan ini kita centang dulu, kemudian kita simpan. Setelah itu kita isikan kota atau kabupaten pemohon ya. Kemudian kita simpan ini sampai berwarna biru ya. Kalau masih abu-abu biasanya tidak bisa tersimpan. Selanjutnya kita upload juga permohonan secara lengkap ya. Jadi permohonan SKB-nya kita scan dulu, kita scan satu set, kemudian kita upload di sini. Kemudian untuk tanda-tanda yang bintang ini, ada bintangnya ini kita wajib isi ya. Kalau yang nggak ada, tidak isi tidak apa-apa. Kemudian nanti jenis pajak, kemudian tahun pajak, bulan permohonan, kemudian setelah itu kita simpan. Setelah itu nanti kalau dokumen terbentuk ya, maka akan ada dokumen permohonan yang muncul di sini, kita bisa download. Kemudian setelah kita download, kita tanda tangan ya, kita masukkan kode otorisasi atau paspres yang telah kita buat. Kemudian nanti kita masukkan di sini paspresnya. Setelah kita mengklik sign ini penandatanganan, kemudian kita masukkan kode otorisasinya di sini, kemudian kita simpan. Setelah itu kita lanjutkan dengan klik submit. Nanti akan terkirim kalau berhasil. Nah, kemudian kasus sudah dalam proses, ini berarti dokumen sudah berhasil dikirim ke KPP terdaftar secara online ya. Jadi permohonan kita itu sudah berhasil terupload. Kemudian nanti kita tinggal tunggu dokumennya. Kalau sudah disetujui KPP, maka dokumen dapat kita download di sini. Baik itu SK penolakan maupun SK diterimanya atas permohonan kita. Kemudian seperti ini ya dokumennya. Jadi nanti kalau dokumen sudah muncul atau sudah disetujui, maka akan ada dokumen surat keterangan SKB-nya di sini ya. Jadi ini ada beberapa surat, yaitu surat yang kita upload, termasuk tanda terima elektroniknya permohonan kita yang berhasil kita submit. Kemudian untuk melihat dokumennya kita bisa download atau unduh ini. Kemudian nah seperti ini ya tanda terimanya untuk bukti elektroniknya, bukti elektronik permohonan seperti ini. Kemudian dokumen permohonannya atau surat permohonan yang dibentuk akan berbentuk file PDF seperti ini. Seperti ini ya. Nah, setelah itu proses pengajuan permohonan telah selesai. Kita tinggal menunggu keputusan dari KPP terdaftar ya, maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diupload. Jadi seperti itu kan pajak, semoga dapat bermanfaat. Bagaimana cara untuk melakukan permohonan pengajuan SKB atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan melalui portal Kortek secara mandiri oleh wajib pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.